Dua sisi kami lanjutkan, ini sudah bergabung bersama saya Bung Natalius Pigai, bisa saya bilang ini tokoh dari Papua ya. Bung Pigai, tadi kita sudah berbicara panjang soal deklarasinya Beni Wenda ini. Nah, saya ingin tanya sebelum melanjutkan tadi yang terputus ya Bung Yoris ya, mumpung sudah hadir di sini. Bung Pigai, Anda melihatnya bagaimana ini deklarasi? Karena dari OPM sendiri ini ada yang menolak klaim. Mungkin sebentar saya hadirkan dulu ya pernyataan atau ini dari berita online. Bisa dihadirkan di sini. Bagaimana respon OPM sendiri terhadap klaim Beni Wenda? Ini bukan Papua katanya, tidak mewakili Papua. Anda melihatnya gimana Bung Pigai? Tapi kalau tadi Prof. Hikmah komentarnya gimana? Saya menarik gitu. Nggak, saya ingin menanyakan Prof. Hikmah mengatakan kalau untuk sebagai orang yang stateless penegakan hukum tidak bisa dilakukan ya karena bukan warga negara Indonesia. Betul, ya Prof. Ya. Dan nggak ada di Indonesia. Dan tidak ada di Indonesia. Adanya di Inggris. Nah, ini katanya bukan mewakili Papua, bukan OPM juga katanya. Kalau dari Anda sendiri melihatnya? Jadi gini, dalam historiografi ya, saya kan harus tahu, saya itu penulis lengkap sejarah Papua. Yang sampai sekarang belum ada yang pecahkan rekor. Jadi kalau bicara sejarah Papua sebelum, saat, sesudah, sampai tahun 2000 itu saya nulis. Dibantu oleh Herbert Veit dan Dr. Lance Castells. Dan ada 8 Yesuit. Jadi bagaimana kualitas bukunya, mungkin Pak Yoris tahu. Oke. Karena itu begini, saya mau jelaskan. Perjalanan sejarah Papua ini, kalau baca historiografinya cukup panjang. Oke, pertanyaan saya sederhana, Bung. Enggak, saya jelasin dulu, penting ini. Enggak, pertanyaannya tolong dijawab dulu, apakah ini mewakili, benar, abis ini iklan soalnya nggak bisa panjang-panjang, benarkah ini mewakili keinginan warga masyarakat Papua? Iya, gitu? kalau begitu saya singkat aja ya. Singkat aja ya. Tahun 1961, 1 Desember, Papua dinyatakan merdeka. Dan Soekarno sendiri menyatakan bahwa negara boneka Papua. Soal kata boneka bisa debatable, tapi ada negaranya. Saya mengucapkan kebenarannya, saya nggak tahu, saya bukan orang politik. Tahun 1971 ada Setjerum Korem. Tadi saya sudah jelaskan. Menyatakan sebagai pimpinan, tapi pimpinan kombatan. Oke. Pimpinan kombatan. Kemudian dalam perjalanannya ada juga Thomas Wapai Wanggai juga menyatakan pimpinan, deklarasikan. Dia deklarator. Sampai dengan Beni Wenda. Beni Wenda ini merupakan kumpulan, pimpinan dari kumpulan berbagai elemen di Papua yang dinyatakan secara resmi menyatu dalam United Nations Liberation Movement of West Papua. ULMWP ya. Dan mereka sudah diakui 45 negara di Pasifik, Afrika, sekian belasan negara di Pasifik, Karibia, dan sering juga mereka muncul di PBB. Oke. Nah, jadi kalau dibilang dia representasi, sekarang apa yang Beni Wenda deklarasikan, dia adalah bagian dari representasi politik orang Papua. Tapi OPM kemudian sendiri, OPM itu kombatan. Kombatan. Tidak menyebutkan itu tidak mewakili suara mereka karena mengganggu perjuangan mereka. Tentara sama dengan Setjerum Korem. Ini representasi dari semua. Dan di dalam konteks perjuangan politik di Papua, OPM itu mereka independen. Tidak masuk ke dalam ULMWP, ya. Ingat ya, OPM itu independen. Nah, OPM itu kombatan. Oke, sebentar, Bung Yoris, kalau seperti ini ya katanya itu mewakili semua yang ada di Papua. Iya dong. Artinya bagaimana nih pemerintah kita harus menanggapinya? Jadi bagaimana Anda mau menolak? Mereka sering hadir di PBB, mewakili sebuah negara. Kalau kita bandingkan dulu, pemimpin revolusioner di Afrika misalnya Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Amilcar Cabral, mereka juga lakukan hal yang sama. Oke, sebentar, Bung Yoris, bagaimana? Kalau beda saya tadi begini, jadi begini. Kalau soal deklarasi yang disampaikan oleh Beni Wenda kemarin, saya tadi sudah sebut bahwa sejak 71 mulai dari Setjerum Korem, kemudian sebelum Beni Wenda ini kan
Perkorus yang bikin di Jayapura. Ini ada 4. Saya kebetulan ikut memfasilitasi rekonsiliasi tahun 2000 di Vanuatu. Ya. Kemudian 2001 kami ketemu dengan dekolonisasi di PBB. Menanyakan tentang status Papua sebetulnya bagaimana. Apakah dia masuk dalam daftar 24 negara yang sedang berproses untuk menemukan kemerdekaan. Itu yang kita pakai sebagai referensi untuk solusinya dapat otsus itu. Yang kemudian tadi saya katakan bahwa karena 2008 itu di judicial review sehingga roh dan semangat penyelesaian otsus itu tidak bisa terlaksana dengan baik yang kita sekarang melihat dampak hari ini segala macam ribut. Jadi menimbulkan akumulasi kekecewaan yang baru. Korus Yomboi Sembut itu salah satu sayap yang mendirikan ULMWP. Jadi dia itu kayak macam presiden PKS begitu. Ada presiden Jokowi, tapi ada presiden PKS. Jadi Forkorus itu presiden salah satu sayap partai politiknya. Oke. Jadi Prof. Pak Yoris juga nggak usah. Ini kita mereka Prof. ini benar dari hukum ini. internasionalnya. Setuju. Saya Kalau tidak saya menyetujui, setuju. tapi kalau representasi ini benar. Dia representasi itu kan Oke. ada Jadi jangan dasarnya kan. mengkerdilkan juga. Karena bagaimanapun kita nggak tahu ini skenario global atau ini one man show. Kita nggak tahu. Oke, nah Prof. dari Jadi jangan mengkerdilkan juga, Pigai apalagi tadi, pernyataan dari kekuatan Pak Mahfud. oposisinya secara internasional, kedaulatannya bagaimana? Bisa diakui nggak? Tidak Dengan hadir diakui, tidak oke. diakui. Jadi gini, saya ambil contoh, misalnya di Texas. Texas ini kan negara bagian Amerika Serikat. Ya. Tahun 2009 mereka membuat semacam survei. 31% masyarakat di Texas minta pisah dari negara Amerika Ya. Serikat. Skotlandia juga minta pisah dari United Oke. Kingdom. Iya kan? Catalina terakhir. Catalina, Spanyol. Spanyol. Betul kan? Catalonia. Jadi Tapi Catalina. Jakarta kan belum pernah referendum di Papua. Bukan, ini Meminta. belum ada referendum. Ini baru survei saja yang dilakukan oleh lembaga survei. Oke. Ya. Tapi ini kan sesuatu yang katakanlah boleh membuat pernyataan dan lain sebagainya, asal jangan diterjemahkan dengan kekerasan. Nah, Ya kan? Jangan kemudian membuat pernyataan itu membuat kerusuhan-kerusuhan yang tidak perlu, katakanlah gitu. Dan kemudian yang ketiga, dimanapun negara ada kok pernyataan-pernyataan seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kemudian atas dasar pernyataan-pernyataan itu pecah negara ini? Tidak. Jadi menurut saya momentum tanggal 1 Desember ini memang dimanfaatkan ya, untuk membuat pernyataan-pernyataan seperti ini. Pemerintah sudah tepat, tadi sudah dikatakan oleh Pak Mahfud bahwa kita tidak perlu reaktif, ya, karena apa? Toh ini juga di luar negeri, pernyataan dibuat, bukan di Indonesia, gitu kan? Lalu kemudian kalau misalnya ada penegakan hukum, tentu penegakan hukum kalau misalnya di Inggris nggak bisa. Saya masih ingat pada waktu Pak Hasan Tiro, pada waktu itu masih katakanlah warga negara Swedia. Pemerintah Indonesia mempermasalahkan bagaimana mungkin warga negaramu melakukan suatu tindakan yang tidak bersahabat dengan kami. Padahal kami sebagai negara dengan kamu bersahabat. Oke. Nah itu yang terus kemudian kita datang ke sana menanyakan bagaimana ini. Kalau cuma pernyataan saja itu di Swedia itu seperti hak untuk menyampaikan pendapat boleh-boleh saja, asal jangan diterjemahkan dengan kekerasan. Nah, permasalahannya pernyataan Benny Wenda ini juga diikuti dengan gerakan-gerakan di Papuanya sendiri. Apakah itu juga bisa? Ini akan ada penegakan hukum. Nanti saya akan minta tanggapan dari Bung Pigai dan juga Bung Haris usai jeda. Kita kembali sesaat lagi di Dua Sisi.